Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Bintang Samhadi dengan NPM 24150610020 dari Departemen Pendidikan dan Pengembangan Diri Divisi Mikat. Di sini saya akan menjelaskan untuk penugasan orientasi pengurus. Di penugasan orientasi pengurus kali ini saya mendapat kelompok 2, yaitu analisis study case peraturan pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Baik, di sini untuk poin pertama, kebijakan yang terjadi. Kebijakan yang diterapkan dalam study case ini adalah pengaturan kegiatan pelepasan wisudawan Fakultas Teknik dalam bentuk arak-arakan yang dikoordinasikan oleh BEM Fakultas Teknik. Kebijakan ini dibuat untuk menciptakan kegiatan pelepasan wisuda yang lebih tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan di lingkungan kampus. Selain itu, terdapat aturan mengenai rute kegiatan, penggunaan atribut, perilaku peserta, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Jadi kebijakan ini diciptakan untuk kegiatan pelepasan wisudawan yang tiap periode dilakukan oleh Fakultas Teknik dalam bentuk arak-arakan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, teman-teman. Kebijakan ini dibuat untuk menciptakan kegiatan ini agar lebih tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan di lingkungan kampus, dan juga tetap seru melaksanakan kegiatan arak-arakannya. Lalu di poin 2 di sini, dampak kebijakan terhadap organisasi mahasiswa. Kebijakan ini memberi dampak yang cukup besar terhadap organisasi mahasiswa. Dampak positifnya, organisasi mahasiswa menjadi lebih terarah dalam mengikuti kegiatan pelepasan wisuda karena terdapat aturan yang jelas. Koordinasi antara BEM dan himpunan mahasiswa juga menjadi lebih terstruktur sehingga resiko kekacauan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan. Selain itu, kebijakan ini membantu menjaga citra organisasi mahasiswa agar tetap profesional dan tidak menimbulkan keresahan di lingkungan kampus. Namun terdapat beberapa tantangan, misalnya ruang gerak organisasi menjadi lebih terbatas dalam mengekspresikan kreativitas saat merayakan wisuda. Beberapa organisasi juga mungkin merasa aturan yang terlalu ketat dapat mengurangi ciri khas perayaan masing-masing himpunan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pihak menjadi hal yang penting. Lalu di sini di poin 3 ada efektivitas kebijakan. Menurut saya, kebijakan ini dapat dikatakan relatif efektif, terutama dalam menjaga ketertiban dan keselamatan peserta kegiatan. Adanya pembagian peran antara BEM dan himpunan mahasiswa membuat pelaksanaan lebih terorganisir. Pemberian larangan terhadap tindakan seperti intimidasi, penggunaan atribut tidak pantas, serta konvoi liar menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya fokus pada seremoni, tetapi juga pada keamanan dan nama baik fakultas. Walaupun demikian, efektivitas kebijakan tetap dipengaruhi oleh kedisiplinan mahasiswa. Jika pengawasan kurang tegas atau peserta tidak mematuhi aturan, maka tujuan kebijakan akan sulit tercapai. Jadi, kebijakan yang sudah dibuat ini akan terjaga efektivitasnya jika mahasiswanya mengikuti kebijakan yang telah ada, mematuhi aturan, maka tujuan baik dari kebijakan ini akan bisa tercapai gitu, teman-teman. Poin 4, apakah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Berdasarkan analisis, kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi karena isi peraturan justru mendukung tata tertib universitas dan peraturan mengenai perilaku mahasiswa. Aturan mengenai larangan kekerasan, penggunaan atribut provokatif, serta larangan mengganggu ketertiban umum menunjukkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan norma kampus dan prinsip keamanan bersama. Poin 5, langkah atau strategi organisasi mahasiswa. Sebagai organisasi mahasiswa, sikap yang dapat dilakukan adalah menjalani kebijakan secara kooperatif dan disiplin, melakukan sosialisasi aturan kepada seluruh anggota sebelum kegiatan berlangsung, menjalin koordinasi aktif dengan BEM agar tidak terjadi miskomunikasi, tetap menghadirkan kreativitas dalam perayaan tanpa melanggar aturan, mengutamakan keselamatan peserta serta menjaga nama baik fakultas.
Kesimpulannya dari study case kali ini yaitu adalah kebijakan pelepasan wisudawan dibuat untuk memastikan kegiatan berlangsung secara tertib, aman, dan terarah. Walaupun terdapat keterbatasan bagi organisasi mahasiswa, kebijakan ini tetap memberikan manfaat yang lebih besar karena membantu menciptakan suasana kegiatan yang kondusif dan menjaga citra Fakultas Teknik. Jadi kesimpulan dari kebijakan pelepasan wisudawan ini adalah kebijakan ini nih dibuat teman-teman untuk menciptakan suasana kegiatan yang kondusif dan menjaga citra Fakultas Teknik, dan juga tidak mengurangi seremonial dan perayaan wisuda bagi wisudawan yang akan diarak gitu teman-teman. Jadi kebijakan ini sangat penting demi menjaga keamanan dan juga tidak mengurangi seremonial yang telah ada gitu. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan pada analisis study case kebijakan pelepasan wisudawan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.